Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di dalam ibadah doa puasa ya Bapa. Tuhan, sebelum kami masuk lebih lagi Tuhan, biarlah Kau melayakkan kami ya Bapa. Kau menguduskan kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan boleh mentahirkan roh tubuh jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Menjamah melawat setiap kami Tuhan, memenuhi ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau dengan kerendahan hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kami balas Engkau Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Hamba siap, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Hamba siap, Yesuslah Tuhan. Mari sujud di hadapan Tuhan, di hadapan Tamu, rendahkan diriku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan
kami lakukan Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk semua yang telah Kau berikan melalui pujian dan sembahyang kita pujian, agungkan nama-Mu.
Terus berikan penyembahanmu bagi Tuhan. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Engkau yang kami puji dan kami tinggikan Tuhan.
setia, Allah yang perkasa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami. Kami mau setia kepada Engkau, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Kami mau setia terhadap keluarga kami, terhadap gereja kami, pekerjaan kami, terlebih pelayanan kami, Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau, Tuhan. Kami tidak mau menjauh sedikit pun dari Engkau, Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Allah yang kudus. Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Engkaulah kemuliaan kami, Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami, Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus, domba Allah. Yesus.
kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada setiap kami hari yang terbaik untuk kami boleh datang di hadapan Engkau. Kembali lagi kami datang dan bersujud di hadapan Engkau Tuhan. Sekali lagi juga kami boleh membuka hati kami. Kami boleh menyerahkan pikiran, hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saat kebenaran firman boleh kami terima dan ditaburkan di dalam hati kami. Biarlah kami boleh siap Tuhan menjadi tanah yang siap untuk menerima taburan benih firman, agar kami boleh bertumbuh keimanan kami, percaya kami yang terpaut kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah Tuhan, oleh hikmat dan pengetahuan yang datang daripada Engkau, Engkau memampukan setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan akan isi hati-Mu, dan juga setiap umat-Mu yang menerima kebenaran firman. Kami boleh bersama-sama menerima pengurapan dan hikmat yang daripada Engkau, sehingga Tuhan Yesus, kami boleh mengerti akan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap untuk menerima sabda daripada firman Tuhan. Mari sama-sama kita berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Shalom. Apa kabar? Mungkin ini sudah sekian lama perjumpaan kita dengan jemaat di Betani Juanda. Tidak lupa dengan saya, atau sudah lupa atau belum mengenal? Sebagian sudah tahu ya siapa saya. Saya jemaat yang melayani di Betani Cikal Bakal Betani, awal mula Betani yaitu di Mojokerto. Namun saat ini gerejanya kuncinya masih belum ketemu, jadi belum terbuka. Tetapi apapun itu tidak mengecilkan kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun untuk kita boleh beribadah, asalkan kebenaran itu bisa menguatkan kita dan memberkati kita. Dan dimanapun kita dipakai Tuhan untuk melayani, biarlah kita bisa menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sangat terkasih, berapa lama untuk penyampaian firman Tuhan Ibu? Bapak, karena ini doa puasa, tapi mohon maaf saya ini tadi tidak puasa karena perjalanan saya jauh, bukan dari Mojokerto tapi dari Semarang Bapak Ibu. 3 kali saya tukar tiket. Pertama jam 6:30 karena ujian anak saya. Pertama jadwalnya jam 5. Saya takut tidak keburu, jadi saya tukar. Jadi saya ke stasiun, saya naik kereta ke stasiun, tukar tiket yang jam 1:30 malam. Dan ternyata ujian anak saya jadwalnya berubah jam 3. Selesai jam 4:30, langsung saya berangkat ke stasiun, tukar tiket lagi. Puji Tuhan, semua karena saya berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan hamba-Mu untuk tetap bisa melayani di Juanda, kiranya Tuhan buka jalan dan Tuhan permudah setiap urusan yang kami lalui. Dan puji Tuhan, meskipun Semarang dikepung banjir karena 2 hari hujan berturut-turut, kami boleh melewati dengan bersukacita. Dan pagi hari ini menjelang siang boleh bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih di tempat ini untuk kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dan sharing kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bukan hanya saya saja membagikan, tetapi ini juga adalah firman yang berkata firman itu pedang bermata 2. Jadi kita sama-sama belajar
Bukan saya menggurui atau mengajari, tetapi firman Tuhan itu adalah membagi dan menerima. Saya begitu juga pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tidak hanya kepada jemaat di Filipi, tetapi kiranya berkat firman Tuhan ini dibagikan untuk kita semua, baik yang di Juanda dan untuk saya yang di Mojokerto. Biarlah bersama-sama kita bersatu hati untuk kita boleh melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hitungan yang ketiga, mari kita baca 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sebentar. Kok sekiranya saya bicara dengan bangku kosong? Ada suara di sini? Semuanya puasa ya? Sudah sarapan? Yang nggak puasa? Sudah siap? Saya belum. Ayo dengan suara keras ya. Atau saya tidak usah pakai mic. Kita ulangi ya dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kalau di dalam perikop ini ada satu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang 1 sampai yang ke-30, Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk hidup di dalam kesatuan, di dalam kasih, dan menekankan yang namanya kerendahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, dengan mengacu kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Yesus Kristus, sebagai teladan yang sudah merendahkan dirinya sebagai hamba sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih,
nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi berlaku juga untuk kita semua. Di dalam motivasi pelayanan kita, apa motivasi pelayanan kita? Bahwa Rasul Paulus sudah menegaskan dan mengajarkan kepada jemaat di Filipi untuk kita hidup dengan kerendahan hati dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, memang di dalam pelayanan itu tidak bisa yang namanya satu gambar gitu ya. Pasti ada yang namanya perbedaan. Pendapat pasti berbeda-beda. Tidak bisa satu. Tetapi pagi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi dan berlaku kepada kita bahwa kita harus memiliki motivasi pelayanan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus mementingkan kepentingan orang banyak. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30 itu menceritakan bagaimana pelayanan seorang tokoh yang bernama Timotius dan Epafroditus. Dua nama yang mungkin kalau Timotius sering terdengar, tetapi kalau Epafroditus seringkali, dan kalau di dalam Alkitab mencatat hanya 2 kali disebut. Dan seorang Epafroditus ini adalah orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak terpandang. Tetapi kalau kita melihat sejarah dari Epafroditus dan kita melihat bagaimana pelayanannya, dia seorang misionari, sama seperti Timotius. Jadi kalau misionari tidak melulu hanya mungkin berkhotbah di depan mimbar, tetapi perjalanannya itu adalah dari kota ke kota, bahkan bisa ke pelosok-pelosok. Kalau saya pelayanan di NTT tidak hanya melulu di depan mimbar yang megah, tetapi harus masuk ke pelosok-pelosok, Bapak Ibu. Dan pelayanan di sana tidak seenak hamba-hamba Tuhan di perkotaan. Sangat miris, dan gereja-gereja di sana tidak senyaman saat kita beribadah. AC-nya itu AC yang alami, ya. Sangat miris kalau dindingnya itu sudah banyak AC Probos itu ya. Jadi kita panas, tapi ada Tuhan kirimkan AC yang luar biasa. Pelayanan kita sangat sukacita. Tapi kalau kita sudah melayani di tempat yang super lux ya, ada AC, duduk dengan nyaman, kadang kita ogah-ogahan, masih tawar-menawar. Betul apa betul? Seringkali kita masih senang mementingkan diri kita sendiri. Lihat pengorbanan Yesus. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Pelayanannya yang merendahkan dirinya, dihina. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Pengorbanan kita belum ada apa-apanya, Bapak Ibu. Tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus buat kita. Kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk melayani, ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh. Miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Filipi, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Ada satu nasihat yang akan kita pelajari. Ayo bersama-sama kita belajar memiliki motivasi yang benar. Kalau kita berbicara tentang Timotius, Timotius ini adalah seorang anak muda yang dilahirkan dari keluarga
yang berbeda suku dan agama. Kalau ibunya Eunike dan Lois, nenek dan ibunya ini keturunan dari bangsa Yahudi. Tentunya kalau orang Yahudi kita tahu bahwa dari kecil anak-anaknya dididik dengan ilmu agama. Beda dengan orang tuanya, seorang ayah yang berasal dari Yunani, seorang penyembah berhala. Tetapi Timotius ini sungguh mencintai Tuhan luar biasa karena didikan dari seorang perempuan, dua orang perempuan, nenek dan ibunya yang luar biasa. Kalau hari-hari ini kita memiliki seorang anak, ayo kita didik dengan kebenaran firman Tuhan. Karena zaman ini sudah sangat-sangat tidak baik untuk masa depan anak-anak kita kalau kita tidak bimbing di dalam firman Tuhan. Kita arahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau anak-anak kita sudah masuk di dalam pelayanan, kita arahkan supaya melayani dengan memiliki motivasi hati yang benar. Kalau kita belajar dari Timotius dan Epafroditus, Epafroditus adalah jemaat dari Filipi, tetapi ini adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus. Kalau kita melihat Epafroditus, pelayanannya luar biasa, kesetiaannya luar biasa. Ketika Rasul Paulus dipenjara di Roma, dia membantu mencukupi kebutuhan Rasul Paulus di Roma. Bayangkan perjalanan dari Filipi ke Roma itu tidak dekat, Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin ada pesawat ini yang lewat. Kalau zaman dulu tidak ada, paling ada onta, kuda, dan terjelek adalah jalan kaki. Kalau sekarang Bapak Ibu melayani jauh sedikit aja sudah ngomel atau menggerutu. Hujan, aduh macet, aduh dan aduh, beribu-ribu alasan. Apalagi kalau mengunjungi, maaf kata, orang sakit gitu ya. Sedangkan orang sakit ini orang yang tidak terpandang, malas. Tapi di sini tidak ada ya, tidak ada yang pilih-pilih. Semuanya adalah satu tubuh Kristus. Amin. Tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Tetapi mementingkan orang banyak. Berapa kali kita sering menggerutu di hadapan Tuhan saat kita diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Seringkali kita ngomel dan kita tawar-menawar dengan Tuhan, dan seringkali kita marah kepada Tuhan. Kita belajar seperti Epafroditus, melayani ini dengan totalitas yang luar biasa. Perjalanannya yang ditempuh, kalau kita melihat di peta dari perjalanan Filipi ke Roma, itu perjalanan yang sangat-sangat jauh. Mungkin kurang lebih sekitar 2000 km. Mungkin jaraknya sini sampai Jakarta masih kurang ya. Kalau Jakarta 1000 lebih sekian. Kalau 2000 mungkin ke Medan, perjalanan lebih jauh lagi. Atau ke NTT, nyebrang lautan. Perjalanannya yang sungguh-sungguh jauh, tetapi dia dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya, dia melayani dan membantu Paulus ketika berada di penjara di Roma. Bahkan Alkitab mencatat sampai-sampai Epafroditus itu mengalami jatuh sakit. Mungkin karena capeknya ya perjalanan. Gak tahu, gak dijelaskan. Saya belum nanya juga ke Epafroditus, kamu melayani ke Roma dulu naik apa gitu ya. Tapi cuma 3 hal itu saja. Kalau tidak kuda,
Onta atau jalan kaki? Nah, bayangkan perjalanan beribu-ribu kilo ditempuh dengan kerelaan hati. Bapak Ibu, ada yang jauh di tempat ini dari rumah ke gereja? Enggak ya? Ada? Ada ya? Oh, berapa kilo? 1 jam. Dari mana? Surabaya bisa sampai 1 jam ya? Saya dari Mojokerto ke sini sampai sini setengah jam. Naik tol soalnya ya, nggak macet. Naik tol. Kalau nggak naik tol ya bisa 1 jam lebih. Ya. Jauh tapi tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Kita bergereja, seringkali kita tidak dianggap. Saya dulu tidak dianggap, Bapak Ibu. Bahkan dikecilkan. Siapa itu? Bahkan saya sering dipermalukan. Siapa dia? Tapi saya belajar untuk tetap rendah hati. Saya belajar, siapa sih aku ini Tuhan? Aku ini hanya sebagai seorang hamba. Hamba itu pekerjaannya yaitu melayani. Siapa Tuhan kita? Tuhan. Mau dianggap, tidak dianggap, kita lakukan dengan segenap hati. Amin. Amin. Jangan kita mencari popularitas. Ya. Selama gereja Mojokerto vakum, tapi Tuhan itu baik. Tetap saya melayani di gereja cabang Mojokerto dan membantu pelayanan di sana. Dan di mana Tuhan mau hambamu ini untuk melayani, siap. Yang belum itu ke Papua, Kalimantan, ya. Tapi kalau yang ke pelosok-pelosok di NTT, saya sudah naik turun gunung, lewat sungai, saya jalani. Saya tidak mencari apa-apa, Bapak Ibu. Tapi saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu, siap untuk dipakai Tuhan? Kemanapun dan dimanapun harus siap. Siap dan tidak siap kita harus siap. Kemarin ada gencar-gencarnya Bapak Ibu, seorang anak muda yang dari Jember, berasal dari ya sekitar Jember kalau nggak salah, yang mendirikan sebuah tempat wisata, tetapi sebetulnya itu untuk keluarganya di NTT sana, tepatnya di Kota Keva, Kabupaten Keva. Waktu itu dia katanya mendengar suara Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu, zaman sekarang jangan sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan. Dia mengatakan tanggal 23 September itu hari pengangkatan. Dia mengatakan di sosial media, dia gembar-gemborkan itu. Dan lucunya Bapak Ibu, saya kan ada tugas pelayanan di NTT. Jadi saya ini begini, Tuhan, saya ini lucu juga. Kalau tanggal 23 dikatakan ada rapture, terus nanti kalau saya naik pesawat saya gimana? Saya memilih tanggal 24. 23 itu saya berangkat ke NTT pesawat tanggal 23. Dalam hati, Tuhan, kalau perkataan itu ada recet betulan, gimana Tuhan? Masa pesawat ini diangkat gitu ya? Dalam perjalanan saya berangkat dari Surabaya, flight jam 5.30,
harusnya sampai di sana jam 8.30. Pesawat saya tidak mendarat, Bapak Ibu. Pertama mau landing, wah, tidak bisa. Kedua, masih muter lagi, landing lagi, tidak bisa. Ketiga, mau landing lagi, tidak bisa. Dalam hati, Tuhan, ini benar tahu, ada pengangkatan nih. Akhirnya ada instruksi dari awak kabin mengatakan bahwa kita akan mendarat di Makassar. Mendarat di Makassar, udah agak lega. 1:30 terbang menuju NTT dari Makassar. Kena turbulensi sampai 2 kali. Yang di belakang Bapak Ibu teriak-teriak. Mendarat lagi 1 kali, tidak bisa. Mulai pada mengomel, mengeluarkan di depan saya itu mungkin bukan ini ya seperti kita, tapi mungkin dia dari orang Katolik. Dia keluarkan buku, ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar ini Ibu Maria, di situ dia baca-baca dulu. Ada yang marah, ada yang begini. Saya katakan, sabar, kita tidak ada yang tahu. Kita sudah 4 kali gagal untuk mendarat. Berserah saja kepada Tuhan. Yang sebelah sudah pegang rosario, baca doa. Sebelah saya salah satu ibu itu pegang tangan dengan anaknya. Saya berdoa. Saya hanya menyanyi satu pujian. Saya terus menyanyikan pujian dan menyembah kepada Tuhan. Saya lanturkan itu. Tuhan, kalau 1 kali ini tidak mendarat lagi, udah saya pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pesawat bisa landing, kita teriak bukan karena apa, menangis bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pesawat itu kita menangis semua. Tuhan Yesus, ini Tuhan tidak jadi rapture ya, gitu. Inilah Bapak Ibu saya terkasih. Ada beberapa dari anak-anak Tuhan yang sering kali katanya mendengar suara Tuhan, nubuat Tuhan, hati-hati. Ya, tidak jauh beda dengan yang namanya suara hati. Harus benar-benar itu diuji dan ditanyakan kepada Tuhan. Sampai anak muda ini kemarin dia meminta maaf di sosial media dan dia menutup tempat wisatanya itu untuk umum, dan dia sempat dipanggil aparat memang dari pihak NTT sana. Dan dia sekarang pulang ke Jember. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat pelayanan dari Rasul Paulus dan Epafroditus. Timotius melayani dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mencari yang namanya ambisi, tetapi dia melakukan dengan segenap hati. Dalam melayani mari kita belajar untuk kita memiliki motivasi yang benar. Yang pertama di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ke-2 firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus dikatakan ada apa? Nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ini rohnya dengan huruf besar, berarti rohnya Tuhan. Bukan roh yang lain Bapak Ibu, tetapi roh daripada Tuhan. Hati-hati kalau kita bersekutu. Banyak juga anak-anak Tuhan yang bersekutu dengan roh-roh duniawi. Ya. Tetapi di sini menegaskan, jadi karena di dalam Kristus ya, ada apa? Nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh Tuhan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Motivasi yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan itu harus berlandaskan
kasih. Dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau kita dinasehati, kita mendapatkan masukan, jangan kita sakit hati. Harus kita terima nasihat itu. Kita pilah-pilah, yang baik kita kerjakan, yang tidak baik jangan dilakukan. Nasihat itu untuk membangun kita, untuk kita tumbuh lebih dewasa. Kadang kalau ada yang dapat nasihat, akhirnya marah dan tidak mau masuk dalam pelayanan lagi. Akhirnya tidak bergereja. Karena apa? Sakit hati. Jadi melayani motivasi yang tidak benar. Dikatakan di dalam Kristus itu ada nasihat. Memang dalam pelayanan itu tadi saya sudah sampaikan, pasti ada namanya perbedaan pandangan, ya, ada perbedaan kehendak, ya. Tetapi kita ini adalah satu tubuh Kristus, saling menasihati. Dikatakan tadi apa di dalam ayat yang pertama? Ada persekutuan dengan Roh Tuhan. Jadi kalau kita melayani, memiliki motivasi yang benar. Kalau tidak ada persekutuan dengan Roh Tuhan, hati-hati. Yang malas berdoa berarti tidak pernah bersekutu dengan Roh Tuhan. Jadi kalau kita melayani, harus ada persekutuan dengan Roh Tuhan. Ada nasihat, ada kasih mesra. Ya, kalau saya lihat di Juanda ini kesatuannya luar biasa. Ya, dulu saya lihat kalau GBI, wah, kesatuannya luar biasa. Di sini nggak ada yang sikut-sikutan ya, nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang iri hati atau apa, nggak ada. Karena memiliki motivasi yang benar. Amin. Amin. Kita mencari Tuhan, bukan mencari pujian. Amin. Hati kita harus tulus di hadapan Tuhan. Karena apa? Supaya sempurna sukacita kita di dalam Tuhan. Ada kesatuan hati. Kalau di dalam moto FA kita, kesatuan hati itu untuk tumbuh bersama. Kalau kita sudah tumbuh bersama, kita pasti akan memenangkan jiwa. Kesatuan dulu. Kalau kita tidak ada kesatuan, bagaimana gereja bisa bertumbuh? Betul? Yang ada pasti ada gesekan dan pasti ada perpecahan. Tetapi di dalam Kristus itu ada nasihat. Pelayanan itu harus berlandaskan kasih dan rendah hati. Itu yang pertama. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita bersatu hati, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi kalau kita tidak ada kesatuan, nanti ada yang satu ngomong begini, satu ngomong begini. Kita tidak ada kesatuan hati, tidak ada kerendahan hati, pasti yang ada adalah perpecahan. Dan itu adalah kesukaan daripada siapa? Iblis. Apa kita mau dipecah belah? Tidak. Kesukaan iblis adalah memecah belah kita supaya pekerjaan Tuhan itu tidak nyata di muka bumi ini. Oleh sebab itu, jangan mau ya Bapak Ibu, kita dipecah belah. Kalau gelas pecah, sudah tidak bisa disatukan. Ya, kalau pecah sudah jatuh berkeping-keping. Tetapi kalau kita bersatu hati, seperti sapu lidi, kalau satu bersih-bersihnya ya cuma satu kotoran aja. Tapi kalau sapu lidi itu diikat semakin banyak, disatukan menjadi banyak, maka kotoran-kotoran itu akan bisa dibuang lebih banyak lagi. Karena apa? Bersatu. Nasihat itu harus kita terima dengan lapang dada dan kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu,
Di dalam Filipi 2 ayat 27 dan 30, pelayanan itu harus rela berkorban. Ya. Ayat 27 dan 30. Memang benar ia sakit, yaitu Epafroditus, dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia Epafroditus nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Rela berkorban, Bapak Ibu. Mau berkorban? Mau berkorban, Bapak Ibu? Semangat. Dari Masnya yang sebelah sana, itu rela berkorban. Waktu lebih utama ya. Waktu kita kalau sekarang adalah waktu yang panjang ya. Hari Sabtu biasanya khusus untuk keluarga. Tetapi kita masih memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam Kristus tadi dikatakan kita harus ada persekutuan dengan Roh Tuhan. Jadi yang kedua, melayani itu harus rela berkorban. Siap Bapak Ibu? Nanti mau Natal loh. Ada janji iman gak di sini? Tidak ada ya Bapak? Ada ya? Hati-hati. Ayo firman Tuhan katakan rela berkorban. Wah, siap-siap ya. Siap-siap rela berkorban. Luangkan waktu dan luangkan materi yang ada. Rela berkorban. Ini menggambarkan pengorbanan terbesar Yesus kepada kita di kayu salib. Begitu juga Epafroditus, pelayanannya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ke gereja itu naik mobil, bisa gonta ganti, Alphard, terus apa lagi? Hybrid. Terus apa lagi? Civic. Apa lagi? Hiace. Tapi kayaknya Grab gak ada ya Hiace. Saya di Semarang mobilnya banyak. Naik Avanza, naik Innova, naik Wuling, banyak sekali mobil saya di Semarang. Tapi tidak memiliki, hanya bisa naik. Karena apa? Naik Grab. Naik Grab. Ya. Bapak Ibu datang ke gereja sungguh sangat nyaman. Bisa naik mobil, mungkin yang dekat bisa jalan kaki sambil olahraga. Ya. Bayangkan Epafroditus, pelayanannya sungguh sangat luar biasa. Dengan segenap hati dia rela berjalan kaki, menempuh berkilo-kilo untuk pelayanannya. Kira-kira sanggup gak Bapak Ibu? Ke ini aja deh, ke Juanda. Saya ada lokasi tanah di Sedati sini, tapi belum saya bangun, masih menunggu dana. Mungkin kalau ada yang mau beli tanah saya nggak apa-apa, saya mau jual, promosi. Pelayanan itu harus rela berkorban. Kalau seandainya rumah saya di sini, wah, mungkin saya tiap ada ibadah saya datang. Bisa-bisa saya jalan kaki dekat kok. Ini di perumahan Depak kalau nggak salah lokasinya di sini. Perumahan Depak. Dari tahun nggak enak punya, saya punya lahan di situ. Saya mau jual tapi tunggu waktunya. Ya. Tapi saya masih dipercayakan di Mojokerto, ya saya di Mojokerto aja dulu. Pelayanan harus rela berkorban Bapak Ibu. Siap? Bapak koordinator nanti mengutus, ayo melayani di Warugunung, Karangpilang. Yuk jalan kaki.
Mau Bapak Ibu? Wah, gimana sih Bapak Gembala? Ini bukan zaman bahlul gitu ya. Sudah banyak kendaraan, ngapain kita susah-susah? Kalau dulu mungkin ya. Kalau zaman saya dulu waktu muda masih remaja, melayani bisa jalan kaki, Bapak Ibu. Saya melayani itu berkilo-kilo. Ya, waktu saya masih remaja, semangat jalan kaki, rame-rame melayani dan memenangkan jiwa. Saya dari muda, dari remaja, memang Tuhan pakai untuk melayani. Jalan kaki. Gak ada itu yang namanya motor, karena gak ada yang punya sepeda motor. Ada beberapa, gak mungkin berapa orang akan naik motor bergelantungan gitu. Jadi sama-sama kita jalan kaki. Tapi sukacita Bapak Ibu. Sukacita. Kalau sekarang semua ada Grab, ngapain kita jalan kaki? Padahal dekat aja sebelum kita bisa jalan kaki. Seringkali kita manja dengan tubuh kita. Sebetulnya jalan kaki itu sehat. Saya di Semarang kemarin itu Bapak Ibu, saya cari makan berapa kilo ya, sekitar hampir kalau pulang pergi 2 kilo. Saya tempuh jalan kaki aja. Pagi itu anak saya pergi ujian, saya keluar jalan kaki sambil olahraga. Kosnya itu di atas, naik tangga. Udah naik turun. Usia 50 lebih kita naik turun tangga ya, gak apa-apa, puji Tuhan. Olahraga. Jangan manjakan tubuh ini supaya kita tidak kena sakit, Bapak Ibu. Amin. Olahraga. Digalakkan sekarang itu apa? Jalan kaki. Ayo, rela berkorban. Jangan memanjakan diri kita, tubuh kita, kemana-mana harus serba dimanja. Tapi ayo kita, waktu yang Tuhan sudah berikan kita, berani nggak kita mengorbankan waktu kita untuk Tuhan? Wis tokonya tutup aja, kita datang beribadah. Amin. Hari Minggu ada nggak yang di sini punya toko buka? Tutup, ibadah dulu. Kalau bisa seharian tutup tokonya. Wah, cuan kalau hari Minggu itu menguntungkan. Karena hari libur ya. Kalau ada penjaganya sih gak apa-apa. Tuhan ya penting, tapi kita lebih mengutamakan Tuhan. Rela berkorban. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan aminnya terpaksa. Harus dengan tulus, katakan amin. Amin. Supaya kita diberkati. Amin. Yang kedua dikatakan apa? Harus rela berkorban. Berkorban itu berbicara tentang kerelaan hati kita. Biarpun kita meluangkan waktu kita beribadah, tapi hatinya masih gerundel. Karena datang beribadah, datang ke persekutuan, datang di doa puasa. Karena apa? Takut. Kalau aku nggak datang, nanti aku nggak dipakai pelayanan. Kalau aku nggak datang, nanti aku nggak dianggap di gereja. Kalau aku nggak datang, namaku nanti nggak disebut. Tetapi kalau datang dengan ketulusan dan kerelaan hati, nggak ada kata-kata seperti itu. Karena kita datang mencari hadirat Tuhan. Kerelaan hati, jangan karena ambisi. Yang ketiga, Bapak Ibu, Filipi 2 ayat yang ketiga bagian A. Firman Tuhan mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang ketiga, pelayanan itu harus membawa berkat sukacita. Tidak minta untuk dihargai dan bukan mencari yang namanya pujian. Bapak Ibu melayani ingin dipuji? Kalau saya hanya ingin dipuji Tuhan saja.
kita sebagai manusia melayani Tuhan, mau benar, tidak benar, selalu dianggap orang itu bisa yang tidak suka dengan kita tetap tidak baik, salah. Tetapi kalau kita melakukan dengan daripada kehendak Tuhan dengan tulus hati, yang kita kerjakan, pasti itu menjadi berkah. Amin. Yang ketiga, pelayanan itu harus membawa berkat sukacita, tidak minta dihargai atau mencari pujian yang sia-sia, Bapak Ibu. Kalau kita mementingkan diri sendiri, itu namanya ego, egois kita yang masih di depan. Kalau nggak aku, gereja ini nggak akan maju. Kalau nggak aku, doa puasa ini nggak akan jalan. Kalau nggak aku, ibadah di Juanda ini nggak akan berjalan. Aku egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi kita belajar kepada Epafroditus melayani dengan totalitas yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak setengah-setengah karena kita mencari pujian, bukan, Bapak Ibu. Kita seringkali mendapatkan yang namanya himpitan atau gesekan dalam pelayanan, itu pasti. Tetapi kita harus waspada bahwa semuanya itu adalah ulah daripada si iblis untuk memecah belah kita. Dan iblis itu bisa menjadi malaikat, menyamar menjadi malaikat terang. Musuh di dalam pelayanan kita itu bukan saudara kita sendiri, ini bukan, tetapi iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun apa? Menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Ya. Kalau ada gesekan, kembali lagi di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-1 dikatakan, di dalam Kristus Yesus itu ada nasihat. Jadi kita harus saling menasehati dan harus kita menerima nasihat satu dengan yang lain. Di dalam Kristus ada nasihat, ada kasih mesra, ada kesatuan hati, ada kerendahan hati. Jangan mau kita dalam pelayanan kita dipecah belah oleh iblis. Karena itu kesukaannya, supaya kita tidak bersatu, sehingga pelayanan anak-anak Tuhan tidak berhasil. Itu pekerjaan iblis. Tetapi mari kita belajar memiliki kemurnian hati, kerendahan hati. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kita melayani dengan kemurnian hati kita, dengan kebenaran firman Tuhan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi acuan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada kitab yang lain. Hanya satu kitab, Injil, yang menjadi acuan kita untuk kita tetap melayani di dalam Tuhan. Kemurnian hati, yang berarti kita harus tulus, Bapak Ibu. Bersatu hati, bergandengan tangan, menjadi seorang hamba. Siap ya menjadi seorang hamba? Seorang hamba itu bukan pemimpin, ya. Seorang hamba itu bukan Tuhan. Jadi kita semua ini hamba. Dan Tuhan kita siapa? Yesus. Jadi kalau ada yang melayani sok-sokan gitu ya, ya kita harus memberikan nasihat. Kita sama-sama sebagai seorang hamba
mau mobilnya Alphard, ya, mau Pajero, tapi sama-sama kalau kita melayani, kita ini sebagai seorang hamba. Hamba loh kita ini. Kita ini adalah seorang hamba. Pesuruhnya Tuhan yang siap untuk diutus, yang siap untuk dipekerjakan dimanapun. Amin. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, kita harus siap diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, ya, bukan untuk diri sendiri. Dimanapun kita, harus kita siap untuk diutus Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam Efesus 6 yang terakhir, Bapak Ibu, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Efesus 6 ayat yang ke-6 sampai ke-7, firman Tuhan, jangan hanya di hadapan mereka saja, jangan di hadapan manusia saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Belajar, kita sama-sama belajar melayani dengan segenap hati kita. Jangan hanya di hadapan manusia kita mencari pujian yang sia-sia, tetapi firman Tuhan katakan, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Bukan melakukan kehendak kita sendiri, tetapi melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus ada apa tadi? Nasihat. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan untuk manusia, bukan mencari pujian, tetapi kita mau melayani Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau dipakai, mau diutus untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kita memenangkan jiwa-jiwa. Gereja mau bertumbuh, ada satu kesatuan hati. Gereja Tuhan ingin memenangkan jiwa. Kita harus bertumbuh bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Karena saat kita bersatu hati, bertumbuh bersama-sama, maka roh pemecah belah itu tidak akan bisa masuk, karena kita sudah bersatu di dalam tubuh Kristus. Di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan di dalam kasih, ada persekutuan di dalam roh Tuhan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita melayani bersama-sama dengan kesatuan hati, dengan kasih mesra, untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk diri kita sendiri, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang, dan kita bisa menjadi garam. Kita tidak hanya bisa berkata-kata, tetapi kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau kita berkhotbah, ya, berkhotbah bisa saja, bisa. Tetapi untuk melakukan firman Tuhan itu, nah, itu kita pertanyakan pada diri kita sendiri, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Setiap firman Tuhan harus ada pertanggungan jawab di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan main-main di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Kalau di dalam puasa, doa puasa, semua pelayan Tuhan hadir ya. Oh, tidak semua, mungkin ada yang bekerja. Ya, kita memaklumi, jadi nggak boleh kita menjudge Tuhan. Ya, karena ada pekerjaan. Kecuali kalau pengusaha, nggak apa-apa bisa meninggalkan pekerjaan itu, karena kita bekerja sendiri. Tapi kalau kerja ikut orang,
Nggak bisa. Siapa yang mau ganti pekerjaannya? Ya, kita harus memaklumi di dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada penghiburan, kasih. Jadi kita harus saling menghibur, Bapak Ibu ya. Kalau ada saudara kita yang mengalami kelemahan, kita harus menggandeng dan kita memberikan pelukan kasih daripada Kristus. Kita berikan motivasi, kita dukung dalam doa. Jangan dibiarkan, nanti kita kehilangan jiwa-jiwa. Tapi kita tetap harus merangkul, bergandengan tangan untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai sekian. Kami undang mungkin singer ada pujian lagi. Haleluya. Dengan sayap wajah yang sudah ada. Pujikan. Kami jemput mungkin Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita materaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati, pikiran kita. Apa yang kita sudah dapatkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkah dimanapun dan kemanapun kita berada, bahwa kita adalah suratan yang terbuka untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur untuk siang hari ini atas kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Biarlah Tuhan, kami memiliki motivasi yang baik dan benar di dalam melayani. Kami memiliki hati yang tulus Tuhan, dan kami mau berkorban di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Deborah yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati di dalam pelayanannya, Engkau memberkati di dalam keluarganya, dan kami percaya Tuhan, banyak hal yang Tuhan kerjakan kembali di dalam kehidupannya, membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berdoa syafaat ya Bapak berkelompok. Ya Tuhan, Kau persiapkan berdoa-doamu di tempat ini Bapak. Kata Yesus ya Tuhan, siang hari ini kami boleh berdoa buat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan ya Bapak, Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, atas nama seluruh tim doa Betani Juanda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah Tri yang sudah melayani kami firman Tuhan pada siang hari ini. Barangkali untuk hari-hari ke depan masih bisa bergabung di Juanda ya Bu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu, kesehatan dan keluarga. Puji Tuhan, kita berdoa supaya Mojokerto juga segera dibuka kembali ya. Kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, ya siang hari ini kita bersyukur kami di tim doa ini Bu kita bagi tim 3 ya. Jadi di sini ada tim kunjungan orang sakit, kemudian ada tim doa pelepasan, kemudian yang satu tim konseling. Itu berjalan ya Bu ya. Dan puji Tuhan, inilah kondisi kami Bu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita di tim musik ya, semua WL. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk
mulai bulan depan ya, minggu depan kan sudah November ya. Jadi selama ini kalau kami adakan doa puasa itu 2 kali dalam 1 minggu Ibu. Jadi hari Rabu dengan Sabtu. Nah mulai minggu depan, mulai November kita akan ubah jadi hari Kamis dengan Sabtu. Kita sesuaikan dengan hari doa puasa sinode ya Bu, hari Kamis ya. Jadi mulai minggu depan ya. Puji Tuhan, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni Pak. Dan mohon maaf Bu Deborah hari ini ya karena Bu Beni di rumah sakit ya. Kebetulan anak Dimas ya habis operasi. Jadi Bu Beni mungkin tidak bisa hadir karena menjaga putranya ya. Puji Tuhan, mungkin sebentar lagi nih Pak Beni akan ke rumah sakit ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Haleluya. Pagi hari ini diberkati dengan sukacita, amin. Firman-Nya tadi sudah sampaikan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Deborah Tri. Ini adalah teman lama kami ya. Waktu itu pelayanan di Mojokerto, benar yang disampaikan beliau. Beliaunya melayani Tuhan itu dengan segenap hati dan kasih. Mengunjungi jemaat yang sakit dan juga yang sudah lama tidak bergereja. Itu dikunjungi sama beliau, luar biasa. Terima kasih Bu. Mari kita akan akhiri doa puasa pagi hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Dengan penuh sukacita kita bersorak-sorai. Sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan, hai umat tebusannya. Setia bebaskan dari semua
mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu terima kasih dan anugerah-Mu. Lalu pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan tetap berkati semakin hari semakin luar biasa untuk menjadi berkat di setiap apa yang berada, dan dalam pelayanannya selalu jadi berkat bagi setiap orang yang ia jumpai. Kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa di dalam pelayanan kami ada sebuah metode yang kami pakai, yaitu kasih Kristus yang selalu bersama-sama dengan kami. Karena di dalam persekutuan dengan Roh pasti ada sukacita yang sangat luar biasa. Dan siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur untuk hal ini. Setiap kami yang hadir pada siang hari ini tentunya memiliki satu tujuan, yaitu mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami ini Tuhan berkati dan layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu Bapa, saatnya kami melakukan semua ini. Kami tetap berdoa untuk berkat jasmani yang kami akan makan di saat selesai bulan puasa ini. Di saat kami makan dan kami minum tentunya akan memberkati kami. Lalu kami tetap sehat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami tetap setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Lalu pada siang hari ini Bapak, kami akan pulang. Kami tetap meminta pertolongan Tuhan untuk selalu memberkati hidup dan kehidupan kami dimanapun kami berada. Lalu Bapak, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu curahan kuasa Roh Allah yang kudus yang melingkupi hidup kami, bahkan menuntun hidup kami, membimbing hidup kami, menyertai hidup kami, bahkan memberkati hidup kami. Mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan pada siang hari ini bersama saya berkata, amin. Tuhan